Pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait dengan Quran yang ada di Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word saya ini ada Quran Kemenag. Jadi ada Al-Quran tapi sudah masuk di dalam Microsoft Word. Jadi ada Al-Quran di dalam Microsoft Word. Jadi saya tidak perlu searching mencari Quran online, cukup di Microsoft Word saya sudah ada Al-Quran yang resmi dari Kementerian Agama. Nah, di sini di Microsoft Word ada menu atau tab ini yang ada di ribbon, tetapi dia tidak ada menu atau tab Quran. Tapi di menu atau tab ribbon ini saya ada tab Quran Kemenag. Jadi saya klik di menu Quran Kemenag ini, ada beberapa icon atau tombol yang bisa kita gunakan untuk melihat Al-Quran sesuai dengan surat atau ayat yang kita inginkan. Misalnya di sini saya surat Al-Fatihah dari ayat 1 kemudian ke ayat 1. Berarti saya hanya ingin menampilkan satu ayat. Menampilkannya tinggal klik tampilkan. Nah, untuk menampilkan ini checklist dulu ayat Al-Quran dan terjemah. Untuk menampilkan ayatnya dan terjemahnya. Nah, kemudian kita klik tampilkan. Maka si ayat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, nah kita pilih ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 1, berarti hanya satu ayat ini. Kemudian akan tampil terjemah Kemenag 2019, dan ini terjemahannya atau artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bagaimana kalau saya akan tampilkan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Jadi saya klik gini ayatnya, kemudian pilih ke ayat 7. Jadi nanti dari ayat 1 sampai ayat 7. Saya hapus dulu ini. Jadi saya pilih Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian saya klik tampilkan. Maka semua akan tampil. Ini surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan waladhdallin, itu sampai dengan ayat 7. Kemudian juga akan tampil terjemahnya dari terjemah ayat 1 kemudian sampai dengan ayat 7. Nah, ini terjemahnya terjemah Kemenag 2019. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tidak akan menggunakan terjemah? Saya hapus dulu semua. Nah, maka terjemahnya, checklistnya ini atau centangnya ini kita hilangkan. Ayat Al-Quran kita checklist, tapi terjemah kita hilangkan centangnya atau checklistnya. Klik tampilkan. Maka Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 dia akan tampil seperti ini tanpa ada terjemah. Berbeda tadi ketika kita checklist terjemahnya. Saya hapus dulu ini. Saya terjemah, maka tampil beserta terjemahnya. Saya delete. Bagaimana kalau ingin terjemahnya saja? Berarti checklist Al-Qurannya kita hilangkan, kemudian hanya di checklist terjemah. Kita tampilkan Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7
hanya terjemah. Saya tampilkan, maka terjemahnya saja yang akan muncul atau tampil di lembar kertas kerja kita. Nah, itu sederhana cara menampilkan Al-Quran kita, apakah hanya ayatnya saja atau terjemahnya saja atau kedua-duanya. Kalau ayatnya saja berarti terjemah hilangkan checklistnya. Kalau terjemah saja ayat Al-Qurannya kita hilangkan checklistnya. Kalau ingin tampil dua-duanya maka di checklist semua. Seperti ini cara menampilkan surat yang ada di Al-Quran, khususnya fasilitas Quran Kemenag yang terintegrasi dengan Microsoft Word. Jadi Quran Kemenag in Word. Nah, saya hapus lagi. Setelah tahu cara menampilkan surat dan ayat-ayat di Microsoft Word ini, kalau Al-Qurannya saja seperti apa atau ayatnya, kalau terjemahnya saja seperti apa. Nah, sekarang bagaimana dengan fasilitas ini? Tanda kurung. Nah, saya tampilkan dulu seperti ini. Tidak ada tanda kurung. Nah, sini coba kita untuk apa tanda kurung ini? Kita hapus. Klik tanda kurung. Kemudian kita tampilkan. Maka ada tanda kurung seperti ini. Ini ada tanda kurung. Karena kita tadi tekan tombol tanda kurung ini. Jadi memberi tanda kurung pada ayat yang ditampilkan. Ya, memberi tanda kurung pada ayat yang ditampilkan. Kalau tadi itu tidak ada. Saya hapus lagi. Kemudian baris baru. Tanda kurung kita hilangkan dulu. Kita klik baris baru. Baris baru maksudnya adalah mengganti baris pada setiap ayat jika yang ditampilkan lebih dari satu ayat. Karena kita menampilkannya 1 sampai dengan 7 berarti lebih dari satu ayat. Maka setiap ayatnya itu harus baris baru. Saya checklist dulu terjemahnya tanpa terjemah. Saya tampilkan. Nah, seperti ini. Ini setiap ayat dia baris baru. Kalau tadi kan tidak. Nah, saya hapus. Kalau yang tadi kita tanpa baris baru, maka dia akan seperti ini. Tapi ketika tawiz baru, maka dia akan seperti ini. Ada berbeda ya. Setiap ayat baris baru, dan ketika kita tidak tekan tombol baris baru ini, maka setiap ayat akan menyambung seperti ini. Nah, ini baris baru. Nah, saya hapus lagi. Bagaimana dengan nomor ayat? Apa maksudnya nomor ayat? Saya klik nomor ayat, baris barunya saya hilangkan, tanda kurung saya hilangkan. Kita tampilkan, maka setiap ayat ada nomornya, nomor ayat. Nah, itu ya, menambah nomor ayat. Jadi kalau tadi tidak ada nomor ayat, sekarang ada nomor ayat. Saya hapus dulu. Ketika tanpa nomor ayat, saya hilangkan dulu nomor ayatnya. Saya tampilkan ayat Al-Quran tanpa terjemah, tampilkan seperti ini. Kemudian saya ingin dia tidak ada nomor ayat. Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Saya sekarang akan coba menampilkan nomor ayat. Nah, kita bandingkan perbedaannya. Nah, kita stick di sini dengan nomor ayat. Tampilkan. Nah, sini ada nomor ayatnya. Kalau ini kan tidak ada. Dan seterusnya, ini sampai dengan ayat 7. Ini tidak ada. Kita hapus lagi. Ini bagaimana dengan maksud selang-seling? Jadi menampilkan ayat Al-Quran
dan terjemahnya secara selang-seling dengan baris baru. Maksudnya, kalau kita Al-Quran atau ayat Al-Quran dan terjemah, kita tampilkan akan seperti ini, tanpa selang-seling. Bagaimana kalau dengan kita klik selang-seling? Saya hapus, delete, saya klik selang-seling ini, kemudian saya tampilkan, maka akan seperti ini. Maka seperti ini, surat terjemahnya, ayat terjemahnya dan seterusnya, sampai dengan ayat terakhir dan terjemahnya. Saya hapus. Seandainya tanpa selang-seling, akan tampilnya seperti ini. Ayat dulu semuanya yang kita pilih, kan ayat 1 sampai 7 surat Al-Fatihah tampil semua, kemudian baru terjemahnya. Kalau tadi kita klik selang-seling, berarti ada ayat Al-Quran, kemudian terjemah ayat Al-Quran, terjemah dan seterusnya, dengan posisi baris baru. Saya hapus lagi, kemudian surah ayat, nah, saya klik, kemudian tampilkan. Nah, ini akan muncul suratnya, surat Al-Fatihah, surat pertama ayat 1 sampai dengan 7. Oh, tadi tidak ada ini. Saya hapus dulu. Kalau seandainya saya tidak klik surah atau ayat, saya tampilkan, dia akan seperti ini. Tidak ada keterangan ini surat apa, ayat berapa sampai ayat berapa. Saya hapus. Jadi ketika klik surah ayat, ketampilkan akan muncul surat dan ayat. Di sini juga tampil surat dan ayatnya. Hapus, saya hapus dulu. Begitu penggunaan beberapa fasilitas Quran Kemenag. Ukuran ini ada ukurannya. Kalau saya coba tampilkan, saya hapus dulu ininya. Saya tampilkan ayatnya saja. Kemudian ukurannya 14, tampil seperti ini. Saya coba dengan ukuran yang berbeda, saya enter. Dan saya ukur dengan ukuran, saya pilih ukuran hurufnya itu misalnya 20. Kemudian saya tampilkan, maka dia akan lebih besar dari tampilan awal. Tampilan defaultnya Quran Kemenag di fasilitas Microsoft Word ini adalah 14. Tapi bukan berarti tidak bisa kita rubah. Kita bisa rubah ukurannya terserah yang kita inginkan, mau 20, mau 24 dan seterusnya. Atau kita perbesar dengan blok ini semua suratnya, kemudian di home, nah ini kita rubah misalkan 48, 36, 28, 26. Bisa juga dirubah seperti ini ukurannya. Atau di Al-Quran ini sebelum tampilkan, rubah dulu ukurannya, maka akan seperti ini. Nah, kemudian saya hapus lagi. Saya tampilkan terjemah ayat Al-Quran dan terjemah. Saya tampilkan tampilan seperti ini. Kemudian terjemahnya seperti ini. Bagaimana kalau terjemahnya saya rubah? Nah, di terjemah ini ada bahasa Inggris, terjemah Kemenag 2002, terjemah Kemenag 2019, tafsir ringkas Kemenag, tafsir lengkap Kemenag. Saya hapus dulu semua. Tadi kita menggunakan terjemah Kemenag 2019. Kalau saya pilih English Sahih Internasional, kemudian saya klik tampilkan, maka dia, ini terjemahnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan saya hapus dulu, saya akan tampilkan terjemah Kemenag 2002.
saya klik tampilkan. Nah, ini artinya. Ini terjemah Kemendag 2002. Jadi ada terjemah Kemendag 2002, ada terjemah Kemendag 2019. Atau bisa terjemah Kemendag, atau bisa terjemah English Sahih Internasional. Tinggal pilih saja terjemah yang kita inginkan. Ada juga tafsir ringkas dan tafsir lengkap Kemendag. Saya hapus dulu. Kita coba tafsir ringkas. Tafsir ringkas, kemudian klik tampilkan. Nah, begini. Setiap ayat ini ada tafsirannya. Ini tafsir ringkas. Saya hapus lagi. Kita coba dengan tafsir lengkap. Klik tafsir lengkap Kemendag. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini. Jadi dalam Fatihah ini saja tafsirannya lumayan berapa lembar nih. Jadi ada 13 lembar nih. 13 lembar. Page 1 of 13. Sama 1 sampai dengan 13. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 halaman, karena kita menggunakan tadi tafsir lengkap. Ya, kita hapus dulu semuanya. Nah, jadi kita terserah mau menggunakan terjemahnya yang seperti apa. Defaultnya dia terjemah Kemendag 2019. Kalau tadi ini ukuran untuk surat atau ayat, kalau ini ukuran untuk terjemahnya. Tadi kita menggunakan ukuran huruf untuk ayat itu 14 dan ukuran huruf untuk terjemah itu 10. Nah, untuk ukuran huruf terjemah bisa kita perbesar juga, sama halnya dengan ukuran huruf untuk ayat. Defaultnya dia ukurannya memang ukuran font 10. Bisa kita coba, kita tampilkan. Nah, seperti ini. Jenis fontnya font Arial, kemudian ukurannya 10. Dan untuk ukuran ayat kita menggunakan ukuran 14. Gimana kalau kita coba dengan merubah ukuran fontnya, misalkan 14, atau jenis hurufnya kita rubah. Ctrl A, kita delete. Misalnya kita menggunakan jenis jenis ini aja, jenis book antiqua. Ini untuk sebagai contoh saja, sebagai sampel saja perubahannya seperti apa. Kemudian ukurannya kita rubah menjadi ukuran 14. Nah, kita tampilkan. Nah, ya, seperti ini. Dia ukurannya 14, jenis hurufnya book antiqua. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau yang tadi itu menggunakan Arial, saya rubah lagi, dia menggunakan Arial. Kemudian ini 10, akan tampil seperti ini. Ini jenis huruf Arial. Saya hapus lagi, kalau berubah dengan jenis huruf book antiqua. Misalkan book. Tampilkan. Nah, jenis hurufnya berbeda. Saya hapus lagi. Kita kembali dengan Arial. Dan ini terjemah beragam. Jadi menampilkan secara bersama terjemah Al-Quran dan tafsirnya.
baik terjemah 2002, 2019 dan tafsir-tafsirnya itu akan tampil secara bersamaan. Saya klik, kita coba tampilkan. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi dengan terjemah beragam ini ada terjemah bahasa Inggrisnya, kemudian ada terjemah 2002-nya, ada terjemah 2019-nya, ada tafsir ringkasnya, sama tafsir lengkapnya. Jadi setiap ayat itu secara bersamaan, atau kalau kalimat di sini secara beragam, baik itu terjemah bahasa Inggris, terjemah Kemenak 2002, terjemah Kemenak 2019, tafsir ringkas dan tafsir lengkap ditampilkan setiap ayatnya. Kalau misalnya 7 ayat, ya semua 7 ayatnya ditampilkan. Nah, seperti itu. Ini font terjemahan. Ini mengubah font terjemah ayat Al-Quran dan tafsirnya. Ini nggak begitu penting, tapi silahkan nanti kalau mau dicoba-coba untuk merubah font terjemah. Bisa secara langsung begini di blog, kemudian kita rubah di home, kemudian jenis hurufnya mau apa terserah. Atau mau seperti yang ada tampil di Quran Kemenak. Itu beberapa fasilitas Quran Kemenak yang ada di Microsoft Word. Jadi sebenarnya sekarang itu kita dipermudah sekali. Kalau dulu untuk mengetik sebuah ayat atau surat apalagi, itu kita agak lumayan capek. Kalau sekarang tinggal install Quran Kemenak, kalau sekarang kita tinggal install Quran Kemenak di Microsoft Word, langsung ada, kemudian mau cari surat atau ayat itu sangat mudah. Ini kalau klik ini surat, jadi mulai surat Al-Fatihah, surat yang pertama sampai dengan surat 144, yang terakhir An-Nas. Itu ada semua. Kemudian nanti misalkan di An-Nas suratnya itu, ayatnya itu, misalkan ayat pertama sampai dengan ayat terakhir di surat An-Nas, itu bisa ditampilkan. Atau hanya cukup dengan 2 ayat atau 1 ayat saja. Begitu juga dengan surat-surat yang lainnya, misalkan ini Al-Baqarah, kemudian kita sampai dengan ayat keberapa, ya, dari ayat keberapa sampai dengan ayat keberapa. Kemudian mau ditampilkan apakah ayatnya saja atau dengan terjemahnya, dan ditampilkannya ada nomornya atau tidak, baris baru atau tidak, selang-seling atau tidak. Kemudian ada nama surat dan ayatnya atau tidak. Ukurannya juga bisa dirubah, mau ukuran berapa fontnya atau font size-nya 14, mau berapa terserah lah, mau 20, jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kita. Terjemahan yang mau dipakai, mau bahasa Inggris kah, mau bahasa Indonesia kah, yang 2002, 2019, atau kita butuh tafsir ringkas dan tafsir lengkapnya, tinggal dipilih. Sekaligus mau ditampilkan, tinggal checklist terjemah beragam. Jenis hurufnya untuk terjemah tinggal pilih jenis huruf apa dan seterusnya. Ini untuk jelajah Al-Quran, tinggal klik. Ini sebetulnya untuk melihat surat dan ayat serta terjemahnya, tanpa harus ditampilkan di lembar kerja. Saya perbesar dulu. Nah, kayak hapus ini. Jadi kalau kita memang tidak mau menampilkan di sini, sebetulnya di sini di jelajah Al-Quran kita sudah bisa baca atau bisa lihat. Misalkan Al-Fatihah atau Al-Baqarah ayat berapa, di sini tinggal pilih-pilih.
Berdasarkan kita mau lihat surat atau ayat berapa. Sudah ada juga terjemahnya. Dan terjemah yang kita inginkan apakah Inggris, terjemah Kemenak 2002, terjemah 2019, tafsir ringkas. Juga ada tafsir lengkap. Kalau yang tadi saya jelaskan itu bagaimana kemudian ditampilkan di sini di lembar kertas kerja kita. Baik pakai tanda kurung, baris baru, nomor ayat, dan seterusnya. Menurut saya ini sangat membantu bagi kita yang memang biasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Entah membuat skripsi, untuk pembuatan skripsi, pembuatan makalah, atau pembuatan yang lainnya. Jadi kita tidak harus koneksi internet online, kemudian kita harus cari-cari Al-Quran online gitu. Kemudian copy, kemudian di paste atau disalin, kemudian diletakkan di lembarnya. Kita nggak usah. Jadi dengan kita mengisi Al-Quran Kemenag, dan ini resmi dari Lajnah Kemenag. Jadi nanti silahkan bisa masuk ke situsnya lajnahkemenag.go.id, lajnah.kemenag.go.id. Di situ ada unduhannya. Saya silang ini. Nah, ini tanda tasih, sehingga lihat aja. Ya. Tinggal sebetulnya karena di bahasa Indonesia, jadi kita bisa membaca langsung ketika kursor kita didekatkan pada icon tersebut, maka di sini ada penjelasannya. Tanda tasih Quran Kemenag Inward. Ini juga sama, tanya jawab MSI. Nah, kalau ingin tahu tinggal klik. Kemudian ini ada penjelasan yang bisa kita baca. Nah, tanya jawab Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dan layanan pentasihan. Ini layanan pentasihan. Tinggal dibaca saja ini apa saja yang ada. Di sini ada di daftar isi bagian 1 tentang Mushaf Standar Indonesia, pengertian dan istilah Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, Rasm Al-Quran, sistem penulisan Al-Quran, Mushaf Al-Quran, Braille, Wakaf dan Ibtida, bacaan Gharib, ilmu dab, tanda baca, struktur mushaf, dan bagian kedua tentang layanan pentasihan, dan seterusnya. Bawah lagi. Nah, ini. Jadi jangan khawatir kalau ayat-ayat yang ada di Al-Quran Kemenag Inward ini atau yang diinstal di Microsoft Word ini ada kekeliruan, karena memang ini resmi dari Kementerian Agama. Kemudian kita klik Takrif MSI. Nah, ini tinggal dibaca aja. Ini sebagai pengetahuan kita masing-masing, tergantung kebutuhan ya. Ada yang ingin tahu seperti ini, fasilitasnya apa saja ya. Ada yang hanya cukup mengetik surat apa terusnya, itu tergantung kepada kita masing-masing. Ini tentang Quran Kemenag in MS Word. Jadi ini tentang Quran yang terintegrasi di Microsoft Word. Quran in Microsoft Word merupakan program berupa add-in Microsoft Word. Pertama kali dikembangkan oleh Muhammad Taufik sejak tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan umat terhadap pengutipan ayat Al-Quran secara benar dan mudah. Pada perkembangan selanjutnya, Lajnah Penafsiran Mushaf Al-Quran LPMQ. Nah, ini situsnya. Jadi kalau mau ngedownload add-in ini atau untuk menginstal Quran Kemenag, itu situsnya ini, https://2 lajnah.kemenag.go.id. Atau ketik saja Lajnah Kemenag, itu langsung akan muncul di
di Google. Jadi buka Google, kemudian ketik lajnahkemendag.go.id. Nah, tapi seperti ini. Jadi sebagai satuan kerja di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang secara khusus bertugas menjaga kesahihan Al-Quran di Indonesia, bekerjasama dengan Muhammad Taufik untuk menambah beberapa fasilitas seperti tafsir tahlili, tafsir ringkas, terjemah edisi 2002 dan font mushaf standar Indonesia, dengan tetap mempertahankan konten yang ada berupa terjemah bahasa Inggris. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi untuk menginstal program ini adalah Microsoft Word 2010. Jadi kalau Microsoft Word di bawah ini nggak bisa berarti, karena di sini syarat utamanya Microsoft Word 2010, 2013, dan 2016. Dalam pengembangan terakhir ini tersedia fasilitas-fasilitas baru sesuai permintaan pengguna, diantaranya pencarian kata dalam bahasa Arab. Quran Kemendag in MS Word dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dunia akademisi dan masyarakat umum dalam mengakses produk-produk LPMQ dengan mudah dan benar. Nah, ini silahkan dibaca saja ke bawah. Kalau ingin tahu tentang Quran Kemendag in MS Word, silakan saja tinggal klik ya, icon-icon atau tombol-tombol yang di sini untuk mengetahui apa saja fasilitas yang ada di Quran Kemendag in MS Word. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya bahwa kita sekarang dipermudah untuk mengutip sebuah ayat atau terjemah atau bahkan tafsir baik ringkas maupun penjelasannya cukup di Microsoft Word dengan cara kita install add-in Quran Kemendag in Microsoft Word. Caranya silahkan kunjungi di lajnahkemendag.go.id. Caranya buka Google Chrome, kemudian silahkan akunnya pilih. Di sini ketik Lajnah. Nah, seperti ini akan keluar lajnahkemendag.go.id. Enter. Nah, tampil seperti ini websitenya. Per 10 November 2021 Quran Kemendag in MS Word. Nah, sudah di-download 608.353 kali, berarti ini di-download. Nah, di sini ada unduhan. Nah, ini ada unduhan. Jadi klik unduhan. Nah, kemudian klik Quran Kemendag in Word. Nah, di sini ada Quran Kemendag in Word. Atau bisa juga klik ini, atau bisa klik ini langsung. Klik Quran Kemendag in Word. Nah, di sini ada jenis huruf yang digunakan di Quran Kemendag in Word ini, yaitu jenis hurufnya LPM, yaitu jenis hurufnya LPMQ, ISEP, Misbah. Ini masih berbentuk zip, silakan di-download. Klik download, dia akan terdownload seperti ini. Kemudian ada Quran Kemendag in Microsoft Word, Quran Kemendag in MS Word. Ini berbentuk zip. Nah, tinggal di download. Nah, ini Quran Kemendag terdownload. Tunggu download. Setelah terdownload seperti ini, buka Windows Explorer-nya. Ini klik. Pasti akan tersimpan di download. Klik download. Nah, ini ada Quran MS Word sama LPMQ, ISEP, Misbah. Ini jenis huruf. Ini untuk install Qurannya. Caranya mudah, tinggal klik kanan. Karena ini berbentuk zip, kita ekstrak dulu. Ekstrak here di sini.
karena kebetulan saya sudah pernah diekstrak, jadi sudah ada di file saya, jadi saya nggak usah. Kemudian LPMQ juga tinggal diekstrak, klik kanan diekstrak ya. Karena saya sudah pernah mengekstrak, jadi saya tidak usah. Bagi yang ingin menginstal silahkan. Nah, kalau yang saya kan sudah terekstrak. Nah, ini hasil ekstrakan saya sebelumnya. Jadi tinggal klik. Kebetulan kalau memang ingin mau baca, di sini setelah kita ekstrak ada profil Quran. Dibuka aja profil Qurannya. Ini seperti ini akan tampilnya. Quran Kemendag in Microsoft Word. Nah, ini silahkan bisa dibaca tentang profil Quran yang akan kita gunakan. Penulisnya juga ada, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, cara-caranya. Nah, ini tinggal dibaca semuanya, cara menggunakannya, cara menginstalnya, dan seterusnya. Ini ada di profil Quran Kemendag in Microsoft. Kemudian untuk menginstalnya silakan pilih MS Word 64 bit atau 32 bit. Ini disesuaikan dengan komputer masing-masing. Kalau yang saya menggunakan 64 bit. Jadi yang ini yang saya gunakan. Untuk penginstalannya tadi dibaca di sini. Nah, saya buka, dibaca di sini. Cara penginstalannya tinggal dibaca saja. Ini juga daftar isinya ada. Ya. Yang tadi saya sudah jelaskan. Tinggal mengikuti saja. Ya. Untuk misalnya silang. Karena memang saya sudah menginstal ini. Kalau saya klik lagi English, oke. Kemudian klik oke. Ini saya tutup dulu karena permintaan harus ditutup. Kemudian klik oke. Lanjut, kemudian next, kemudian next lagi, kemudian install, kemudian finish. Selesai. Itu cara menginstalnya. Jadi nanti akan muncul menu atau tab Quran Kemendag seperti ini. Sangat mudah untuk menginstal dan menggunakan Quran Kemendag in MS Word. Jadi terintegrasi, jadi ada tambahan, artinya add-ins sudah include di dalam Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.